Salam Rahayu. Macam-macam puasa ataupun tirakat bagi orang Jawa. Untuk yang pertama yaitu puasa mutih. Dalam puasa mutih ini seseorang tidak boleh makan apa-apa kecuali hanya nasi putih dan air putih saja. Nasi putihnya pun tidak boleh ditambah apa-apa lagi. Jadi betul-betul hanya nasi putih dan air putih saja. Sebelum melakukan puasa mutih, biasanya seseorang pelaku puasa harus mandi keramas dulu sebelumnya dan membaca mantra ini. Niat ingsun mutihake awak kang reget, putih koyo bocah mentas, lahiripun ijabahi Gusti Allah. Kedua yaitu puasa ngeruh. Dalam melakoni puasa ini, seseorang hanya boleh memakan sayuran atau buah-buahan saja. Tidak diperbolehkan makan daging, ikan, telur, dan sebagainya. Ketiga yaitu puasa ngebleng. Puasa ngebleng adalah menghentikan segala aktivitas normal sehari-hari. Seseorang yang melakoni puasa ngebleng tidak boleh makan, minum, keluar dari rumah ataupun kamar, atau melakukan aktivitas seksual. Waktu tidur pun harus dikurangi. Biasanya seseorang melakukan puasa ngebleng tidak boleh keluar dari kamarnya selama sehari semalam, yaitu 24 jam. Pada saat menjelang malam hari, tidak boleh ada satu lampu atau cahaya pun yang menerangi kamar tersebut. Kamarnya harus gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun. Dalam melakoni puasa ini diperbolehkan keluar kamar hanya untuk buang air saja. Keempat, pati geni. Puasa pati geni hampir sama dengan puasa ngebleng. Perbedaannya ialah tidak boleh keluar kamar dengan alasan apapun. Tidak boleh tidur sama sekali. Biasanya puasa ini dilakukan sehari semalam. Ada juga yang melakukannya 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Jika seseorang yang melakukan puasa pati geni ingin buang air, maka harus dilakukan di dalam kamar dengan memakai pispot atau yang lainnya. Ini adalah mantra puasa pati geni. Niat ingsun pati geni amateni hawa panas ing badan ingsun, amateni genine nafsu angkara murka kersane Allah Ta'ala. Kelima yaitu ngelowong. Puasa ini lebih mudah dibandingkan puasa-puasa di atas. Seseorang yang melakoni puasa ngelowong dilarang makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Hanya diperbolehkan tidur 3 jam saja dalam 24 jam. Diperbolehkan juga keluar rumah, jadi boleh keluar rumah. Keenam yaitu puasa ngerowot. Puasa ini adalah puasa yang lengkap dilakukan pada subuh sampai maghrib. Saat sahur seseorang yang melakukan puasa ngerowot ini hanya boleh makan buah-buahan itu saja. Diperbolehkan untuk memakan buah lebih dari 1, tetapi hanya boleh 1 jenis yang sama. Misalnya pisang 3 buah saja. Dalam puasa ini diperbolehkan untuk tidur. 7 yaitu puasa nganyep. Puasa ini adalah puasa yang hanya memperbolehkan memakan yang tidak ada rasanya. Hampir sama dengan mutih. Perbedaannya, makanan lebih beragam asal dengan ketentuan tidak mempunyai rasa. Kedelapan yaitu puasa ngidang. Hanya diperbolehkan memakan dedaunan saja dan air putih saja. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. 9 yaitu ngepel. Puasa ngepel berarti 1 kepal penuh.
Ngepel maksudnya itu puasa ngepel ya. Jadi puasa ngepel berarti itu 1 kepel penuh. Puasa ini mengharuskan seseorang untuk memakan dalam sehari 1 kepel saja nasi. Terkadang diperbolehkan sampai 2 atau 3 kepel. Ke-10 yaitu puasa ngasrep. Hanya diperbolehkan makan dan minum yang tidak ada rasanya. Minumnya hanya diperbolehkan 3 kali saja sehari. Ke-11 yaitu puasa Senin Kemis. Puasa ini dilakukan hanya pada hari Senin dan hari Kemis saja seperti namanya. Puasa ini identik dengan Islam karena memang Rasulullah itu menganjurkannya. Ke-12 yaitu puasa Wungon. Puasa ini adalah puasa pamungkas, tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 24 jam. 13 yaitu puasa Tabat Jejek. Jadi artinya Tabat Jejek adalah tidak duduk selama 12 jam. Jadi Tabat Jejek itu tidak duduk selama 12 jam. Keempat yaitu 14 yaitu puasa Lelono. Jadi Lelono itu melakukan perjalanan ataupun jalan kaki dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Waktu ini dipergunakan sebagai waktu introspeksi diri. 15 yaitu Kungkum. Puasa Kungkum. Kungkum merupakan tapa yang sangat unik. Banyak para pelaku spiritual merasakan sensasi yang dahsyat dalam melakukan tapa ini. Tata cara tapa Kungkum adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam air dengan tanpa pakaian selembar pun, dengan posisi bersila atau duduk di dalam air dengan kedalaman air setinggi leher. Biasanya dilakukan di pertemuan 2 buah sungai. Menghadap melawan arus sungai. Memilih tempat yang baik. Arus tidak terlalu deras dan tidak terlalu banyak lumpur di dasar sungai. Lingkungan harus sepi. Usahakan tidak ada seorang manusia pun di sana. Dilaksanakan mulai jam 12 malam. Terkadang boleh dari jam 10 ke atas, dan dilakukan lebih dari 3 jam. Walau ada juga yang memperbolehkan pengikutnya kungkum. Jadi pengikutnya biasanya ikut tuh 15 menit. Kemudian tidak boleh tertidur selama kungkum. Tidak boleh banyak bergerak. Sebelum masuk ke sungai disarankan untuk melakukan ritual pembersihan, yaitu mandi dulu. Pada saat akan masuk air, biasanya orang itu membaca mantra seperti ini. Putih-putih meripatku Sayyidina Khilir, ireng-ireng meripatku Sunan Kalijogo, telenging meripatku Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian pada saat masuk air, mata harus tertutup dan tangan disilangkan di dada. Nafas harus teratur. Kungkum dilakukan selama 7 malam. Itu biasanya selama 7 malam. Ke-16 yaitu ngalong, puasa ngalong. Tapi ini juga begitu unik. Tapa ini dilakukan dengan posisi tubuh, kepala di bawah dan kaki di atas ataupun sungsang. Pada tahap tertentu, tapa ini dilakukan dengan kaki yang menggantung di dahan pohon dan posisi kepala di bawah, seperti kalong ataupun kelelawar. Pada saat menggantung, dilarang banyak bergerak. Secara fisik, bagi yang melakoni tapa ini, melatih keteraturan nafas. Biasanya puasa ini dibarengi dengan puasa ngrowot.
ke-17 yaitu ngeluwang. Tapa ngeluwang adalah tapa paling menakutkan bagi orang-orang awam dan membutuhkan keberanian yang sangat besar. Tapa ngeluwang disebut-sebut sebagai cara untuk mendapatkan daya penglihatan gaib dan menghilangkan sesuatu. Tapa ngeluwang adalah tapa dengan dikubur di suatu pekuburan atau tempat yang sangat sepi. Setelah seseorang selesai dari tapa ini, biasanya setelah keluar dari kubur, maka akan melihat hal-hal yang mengerikan, seperti arwah gentayangan, jin, pocong, kuntilanak, dan sebagainya. Sebelum masuk ke kubur, disarankan biasanya orang membaca mantra, yaitu niat ingsun ngeluwong anutupi badan kang bolong siroh marasiro mati, kang ganggu mang jiwa insun lebur koyo dene banyu krono Allah Ta'ala. Nah, jadi ini jenis-jenis puasa orang Jawa dahulu ya sedulur. Semoga bermanfaat.